Ya Fatia, jadi hari ini klien kita siapa nih? Nah, klien kita hari ini tuh namanya Pia. Dia ini sebenarnya mau menyelidiki masalah dari sahabatnya. Masalah dari sahabatnya. Iya, jadi sahabatnya ini ada masalah, tapi dia belum ceritain nih detail masalahnya apa. Hanya yang anehnya adalah malah sahabatnya yang minta tolong ke kita buat menyelidiki permasalahan ini. Oke, jadi kita mau ketemuannya di mana nih? Nah, tadi malam sih udah kabaran, katanya ketemuannya di daerah Mangga Besar. Gitu. Mending coba telepon dulu ya sekarang ya, daerah Mangga Besar. Halo, Assalamualaikum. Iya Mbak Pia, kita ini udah mau deket sama daerah Mangga Besar. Mbak Pia di mana ya sekarang posisinya? Oh iya. Coba ntar saya cari. Di masjid. Ya udah kita ke sana ya Mbak sekarang. Sekalian kita sholat zuhur aja di sana kali ya. Iya. Oke Mbak, makasih. Assalamualaikum. Oke. Oke. Di masjid daerah Mangga Besar, nanti dia kirimin alamat tepatnya. Cuman Oke, kita ketemuannya di masjid. Siap. Mas Bas, kita ke daerah Mangga Besar dulu ya. Mana ya? Sebelah mana Fatia? Masjid sih dia bilang udah deket banget. Oh ini nih. Ini Mbak Pia nih. Oh ini? Iya ini Mbak Pia. Halo Mbak Pia ya? Iya, hai. Oh benar. Halo Mbak Pia. Yaudah kita turun aja Iya. yuk. Sekalian. Yaudah kita sekalian sholat dulu aja Iya ya. kita sekalian sholat dulu. Iya. Mbak Pia, Ya, sebenarnya masalahnya apa ya? gimana ya? Masalahnya itu sebenarnya bukan urusan aku, tapi ibunya sahabat aku tuh minta tolong sama aku, jadi aku bingung harus ceritanya kayak gimana. Gitu ya. Nah, gini aja deh. Ini kita ngobrol di mobil aja gimana? Oh iya boleh, iya deh, yuk. Jadi pas klien aku ketemu dia jadi berubah, jadi pendiam, murung kayak gitu kan. Jadi makanya aku sekarang mau cari tahu dia kenapa. Oh. Tapi sahabat Mbak Pia ini sebelumnya pernah cerita nggak? Atau mungkin Mbak Pianya kan sahabat nih, Iya. ngerti begitu kenapa? Maksudnya Mbak Pia bisa, oh mungkin karena ini begitu. Ya setahu aku sih dia kan papanya habis meninggal. Ini nggak tahu kenapa dia tuh bersedihnya berlarut-larut gitu. Kan itu nggak baik banget. Jadi makanya aku mau cari tahu ini kenapa kayak gitu. Bentar Mak, namanya siapa? Lupa saya, maaf. Nama Teman sahabat Mbak. aku Ah, ya, sahabat. Suci. Oh Suci. Oh, Suci. Iya. Iya. Dan aku juga sempet tanya sama sahabatnya Suci juga kan, Ola kan. Kenapa nggak Suci kayak gitu? Tapi Ola pun jawabnya nggak tahu gitu. Makanya aku bingung juga. Oh jadi ini di sini tuh Mbak, terus Mbak Suci sama Ola nih sahabat. Iya. Lebih tepatnya sih aku sahabatnya sama Suci. Tapi karena aku sibuk di kantor, jadi aku jarang komunikasi juga sama Suci kan. Yang lebih sering komunikasi dan bertemu bareng kan Ola, karena mereka kan tinggal bareng. Oh, jadi Ola sama Mbak Suci ini mereka tinggal bareng, Iya. satu kos begitu maksudnya? Iya, satu kos. Oh, begitu. Tapi Ola aku tanyain kenapa Suci akhir-akhir ini jadi nangis, murung itu, Ola Juga jawabannya nggak tahu. cuman bilang nggak tahu kenapa harus tanya sama gue. Jadi aku aneh juga sih, kan mereka satu kosan. Kenapa Ola aku tanyain jawabnya nggak tahu. Dan akhir-akhir ini Suci
udah nggak pulang ke kosan, dia pulang ke rumah. Apa mereka berantem atau gimana, aku juga nggak tahu sih, gitu loh. Jadi kayak ada yang aneh aja. Nah, jadi sekarang Mbak Sucinya ada di mana? Tadi sih aku sempat ke rumah, kata ibu Sucinya nggak tahu kemana. Sepertinya sih dia balik ke kosan, entah mau ambil barang atau apa. Aku tanya Ola jawabannya nggak tahu kayak gitu, jadi aneh aja. Ambil barang ya, berarti memang bener mau balik ke rumah ya? Iya. Udah nggak pengen kos lagi sama si Ola tadi? Ya mungkin sepertinya kayak mereka tuh kayak ada problem gitu dan aku nggak tahu masalahnya itu apa gitu. Itu sih mungkin sih, cuman ya kita nggak bisa berasumsi dulu ya. Iya, kita tetap harus lihat dulu sekarang. Iya. Tapi kalau Mbak Sucinya ada nggak di kosannya? Udah di... Aku sih belum telepon Suci. Coba deh aku Dicoba aja. Suci dulu deh ya. Nomornya Suci nggak aktif. Nggak aktif? Nggak aktif. Iya. Jadi gimana dong? Ya udah kita kesana aja langsung lah. Ya buat pastiin mereka ada di sana atau enggak ya kan? Ini di kosannya sebelah kanan pagar putih ya. Oke. Masuk ya Mas Bas. Ada kan parkir? Ada. Oh ya bisa. Jadi terus ya? Tunggu, gimana kalau aku aja? Emang kenapa kalau kita ikut? Enggak, takutnya Ola nanti nggak mau ngomong atau gimana. Jadi biar aku turun dulu, baru gimana-gimananya. Ntar Mbak kabarin kita gitu? Iya, gimana? Ya udah, kita nggak nggak ada apa-apa. masalah sih. Iya. Ya Udah, kita tungguin di Aku mobil bicara deh. dulu sama Ola berdua. Ya boleh deh. Yaudah, aku turun dulu ya. Iya. Kita tunggu ya, Mbak. Iya. Kok kita nggak boleh turun ya? Ya menurut gue sih nggak apa-apa. Maksudnya takutnya nanti emang mereka malah nggak nyaman kan si Olanya nanti. Iya sih. Lu, Pi, kenapa? Oh itu yang namanya Ola ya? Itu orang tak Suci ya? Ayo masuk dulu. Nggak perlu deh, di luar aja. Kenapa? Tadi kenapa gue telepon gak diangkat? Oh tadi gue lagi di toilet. Kenapa? Oh enggak, gue mau tanya aja. Suci di kesini nggak? Enggak, kenapa tuh? Terus dia kemana? Gak tahu. Masa nggak tahu? Kan sama satu kosnya. Ya emang gue nggak tahu. Terus kenapa? Gue tanya kenapa? Ada apa? Dan Suci pun gue telepon nggak aktif. Iya, itu mereka ribut Kan deh. lu temen deketnya. Kan? Ya terus kenapa? Harusnya Kan kita gue ikut. bilang gue nggak Ini kita tahu. turun. Kita turun aja. Iya, udah turun aja. Yaudah yuk. Lu kenapa? Lu datang ke sini terus marah-marah sama gue. Terus gue udah jawab gak tahu. Lu mau apa? Ya gue mau tanya Suci tuh di mana, karena lu tuh yang temen deketnya. Ya gue nggak tahu. Lu tuh maunya apa sih? Loh, ini ada apa? Ini makin nggak beres ini. Enggak, ini ada apa? Enggak gini Mbak. Enggak. Sebentar Mbak, kenalin dulu. Enggak, ini apa? Ini apa dulu? Enggak Mbak, di sini gue cuma mau bantuin Mbak Pia. Ini loh, lah. Mereka ini temen-temen gue. Dan gue tuh kesini mau tanya lu baik-baik. Lu kan sahabatnya Suci. Terus? Ya gue mau tahu lah Suci kemana. Dan gue harus tanya ke siapa kalau bukan sama lu. Terus emang kalau gue sahabatnya gue harus tahu dia ngapain aja, dia kemana, dia mau kayak gimana, dia jalan sama siapa. Gue harus tahu. Ya tapi gue wajar dong nanya lu. Karena lu kok satu kosan sama dia gitu loh. Gue aja sampai iri loh sama lo. Gue yang lebih duluan jadi sahabat Suci, tapi dia lebih deketnya sama lo. Pia, kalau lu kayak gini, lu sama aja ngikut campur privasi dia. Gue
aku bukan ikut campur Ola, tapi Suci akhirnya itu berubah dan ibunya aja heran dia tuh kenapa. Gue kasih tahu sama lu ya. Tadi kan lu bilang gue tahu semua tentang Suci. Ya. Suci itu penuh drama, sama kayak lu. Kok lu bisa bilang gitu sih Ola? Lu sahabat macam apa bisa ngomong kayak gitu loh? Lah, emang gue ngomongin sesuai kenyataannya? Suci itu penuh drama. Drama apa? Sebenarnya tuh ada problem apa lo sama Suci? Sampai dia tuh sekarang berubah sampai nangis terus. Jadi hidup lu tuh penuh drama sama kayak Suci. Bingung gue beneran deh. Mbak, bisa nggak kita ngobrol baik-baik aja? Kalau mbaknya memang tahu. Enggak, gue nggak mau ikut campur. Ini apa sih? Suci ini kan teman Mbak, sahabat Mbak, kita kan mau bantuin teman Mbak loh. Kenapa? Enggak, gue nggak mau. Udah sana pergi. Mbak, pelan-pelan. Biasa aja dong Ola. Kok kasar banget sih Apa Mbak? gue ngundang lu kesini? Enggak kan? Ya setidaknya gue mau cari tahu Suci di mana Ola. Enggak, pergi. Gue bilang pergi. Ya udahlah, pergi. Ya udah nggak usah kasar Mbak. Nggak apa. Andi, Ini ada apa nih? lu ngapain kesini? Ya, sobat Parola. Oh, Kenapa? enggak, gue habis nyari Suci. Lu tau Suci di mana? Suci. Gue tuh gak tahu Suci kemana. Emang kenapa itu? Ada Ya. apa? Ada apa sih? Kenalin nih temen gue. Kenalin. Oh, Mario. Fatia. Andi. Oh, ya. Siapa ya? Ini Andi, pacarnya Ola. Oh, lah yang tadi. Iya. Ada apa sih? Enggak, gue tuh nyari Suci dan Ola tuh tapi marah-marah gitu loh. Dia tuh kasar banget, sampai ngusir kita. Iya. Ngarang-ngarang aja lu. Enggak, masa gue ngarang, lo boleh tanya sama mereka loh. Kita diusir. Ya kita cuma nanya baik-baik kan di mana Mbak Suci. Mbak Suci, cuman kita malah diusir. Soalnya ibunya Suci bingung kenapa hari ini Suci udah dimurung, nangis, dan nangis. Jadi wajar dong gue samperin ke kosan Ola, tapi Ola malah ngusir gue. Gak mungkin lah, ya. Gak mungkin mas ya. Kalau misalnya seolah bisa kayak gitu gak mungkin. Tadi kita mungkin lo gak percaya sama gue. Cewek gue baik lu ya. Tapi buktinya kita tadi diusir. Dan sikap Ola tuh bukan kayak seperti Ola yang gue kenal gitu loh. Kayak dia tuh bodo amat tentang Suci gitu loh. Udah, kamu jangan berlebihan deh. Gue gak berlebihan, Andi. Kalau bisa bilang gue berlebihan sih? Jadi ngotot ya. Gue bukan ngotot loh. Oh kan Mas, kalian bersahabat kan? Siapa tahu Mas juga tahu tentang Mbak Suci gitu kan? Mbak, yang bersahabat tuh Suci sama Ola, bukan saya. Saya gak tahu apa-apa loh. Tapi kan lu pacarnya Ola. Pasti Ola cerita lah sama lu ada something apa gitu. Ola kagak cerita sama gua. Lu denger deh. Terus kenapa sekarang penyebab Suci nangis terus, murung terus? Ya gua kagak tahu. Ya, itu tuh urusan perempuan, bukan urusan gua. Ya gue tahu itu urusan perempuan, tapi setidaknya kalau Ola ngehargain lo sebagai pacarnya, pasti apapun yang terjadi pasti dia cerita dong sama lo. Sama sekali dia gak cerita. Dia gak mau terbuka sama gua. Kenapa? Dia gak tahu. Masa nggak mau terbuka sih? Udahlah, kok lu jadi ngotot kayak gini sih ya? Mas jangan kebawa emosi dong. Ya gua bukan ketua emosi loh. Gua gak tahu apa, gua jawab tapi dia nyerocos dulu aja. Lu mendingan tanya lagi aja sono deh. Gue nanya lagi buat nyamperin Ola, sedangkan gue udah diusir, tau nggak? Ya lu nanya aja kayak gini, ke gua aja kayak gini nyerocos gak jelas. Ya wajar aja lu diusir. Tadi tuh gue datang ke kosan baik-baik, tapi Ola mana? Ola malah ngotot malah ngusir gue. Ya, Lu nggak percaya? Lu nanyanya yang sopan dong, baik-baik. Gue udah sopan, Andi. Oleh itu gak mungkin ngusir kalian kalau kalian itu gak sopan. Oh Mas. Kita datang udah sopan. Kita ngomong baik-baik. Kok kalian semua pada nyelip pacar gua sih? Bukan ngejelekin pacarku, tapi emang kenyataan, Andi. Ah, udah, terserah lu deh. Oh, lu kayak gitu sih, Nih? Mas. Nih! Mereka berdua tuh udah berubah banget, tau gak sih? Tapi emang mereka bersahabat juga sama Mbak Suci? Iya. Kok nggak peduli kayak gitu sih? Nggak ngerti aku. Dan mereka jadi berubah banget kan, dan Andi pun jadi nggak percaya kayak gitu. Dan aku sekarang harus cari Suci kemana? Aduh, ini nggak. Aduh, yaudah kita balik mobil dulu ya. Iya.
Alhamdulillah, udah azan. Gimana kalau kita sholat dulu aja? Iya boleh. Ya udah. Yaudah, yuk. Yaudah. Dan aku nggak habis pikir dua sahabat itu bisa kayak gitu ya. Ya udah kita sholat aja dulu, Mbak. Bab ya, cuman pengen ngasih pendapat aja. Iya. Kalau misalkan nanya, tolong jangan kebawa emosi ya. Soalnya nanti kalau misalkan Mbak Pianya emosi, yang ditanyakan juga emosi kayak tadi Iya, kan. nanti malah balik emosi, malah jadi nggak ada solusi apa-apa dan tanya-tanya gitu. Iya, habis tadi di mana aku nggak emosi ya kan. Olehnya ditanya juga jawab malah nggak tahu gitu. Terus kan sedangkan dia kan sahabatnya juga. Ya kita ngerti, tapi mungkin memang Mbak Olanya memang nggak tahu. Tapi kan karena Mbaknya mungkin agak memaksakan dan kebawa emosi, Mbak Olanya juga jadi kasar sama kita. Oke, aku minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa sih, Nggak Mbak. apa-apa, itu cuman masukan aja sih, Iya. sedikit masukan Iya, dari kita. makasih ya. Nah, terus kita ngomong-ngomong mau kemana nih Mbak? Bentar, Suci di sekolah aku. Terus kamu, Iya. coba di call back aja. Nggak diangkat. Di WhatsApp mungkin. Ya coba di WhatsApp deh, ditanyain di mana. Yang penting juga kan. Ih maksudnya dia baru saja nelpon kan? Iya. Di WhatsApp tapi nggak direspon. Gimana kalau kita ke rumahnya aja? Yaudah kita ke Boleh sih, rumahnya ke rumahnya aja. aja. Di daerah mana rumahnya? Di Kebayoran. Di daerah Kebayoran? Iya. Yaudah, yuk. Mas Bas langsung ke daerah Kebayoran ya Mas Bas. Ini sih kenapa? Iya dia ngeliatin. Halo Bu, Assalamualaikum. Salam, Iya Bu. tolong. Ini kemana ya? Kok belum pulang dari tadi sore? Aku sih tadi udah ke kosan Ola, tapi Ola bilang nggak tahu Bu. Aku pikir Suci udah di rumah. Tadi sempat SMS ibu, tapi kok belum pulang hari gini ya? Dia SMS apa memangnya Bu? Tadi sih katanya bilang mau ke kuburan, belum pulang juga ya sampai hari gini. Ya udah coba aku cek aja deh Suci ada di kuburan apa enggak. Coba ya, tolong ya. Iya Bu. Iya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Kuburan jam segini? Yakin Mbak ke kuburan? Yakin? Jam segini ke kuburan. Iya, saya tahu sahabat saya. Gimana kalau kita langsung ke sana? Ya udah. Tapi Mas Bas ditunjukin ya jalannya. Iya, nanti aku tunjukin jalannya. Yuk Mas Bas. Mas itu kuburannya. Oh, itu kuburannya. Iya. Itu dia loh. Itu Suci. Dia kayaknya lagi nyekar deh. Tapi jam segini. Tapi Dia emang begitu ya biasanya. semenjak papanya meninggal, dia emang suka kayak gitu. Tapi aku nggak tahu sih kalau dia suka nyekar tiap malam. Lu dia, Ngapain, Mbak? dia kayak ngambil apa gitu ya enggak sih? Iya, Terus dia ngapain ya? iya ngapain sih, Mbak? Turun aja. Ci! Kamu ngapain? Bawa barang-barang seperti itu? Ci, ngapain kamu kayak gua bawa seperti itu, Ci? Bapakku.
kayak gini, ikhlasin. Kita pulang yuk. Bapakku. Iya, Ci. Tapi nggak gini caranya. Kamu tadi ngambil apa? Buang, Ci. Buat apa itu? Mbak, tadi ngambil tanah kuburan ya? Itu buat apa, Ci? Buang, Ci. Enggak, aku lagi kan bapakku. Aku nggak buang apa-apa. Ci, buang, Mbak, Ci. Mbak. Aku buat apa ini, Ci? Buang, Ci. Kamu pikir aku bawa sih tahu? Astagfirullahaladzim. Ci, maaf ya. Sampah. Kamu harus ikhlas. Nggak kayak gini caranya. Bapakku. Iya, apa kamu tahu aku kangen bapakku? Kamu harus Apa kamu ikhlas, Ci. ngerasain? Aku kangen bapak. Iya, aku paham. Aku bener-bener kangen dia. Iya, Suci ya. Bisa. Maafin aku ya. Ya udah, Ci, yang sabar ya, ikhlas ya. Ya udah kita pulang yuk. Aku antar ya. Ya, ayo Ci, aku akan antar kamu pulang. Kita antar pulang ya, Mbak ya? Ya Mbak, udah malam Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya? Aku nggak mau banyak orang, Mbak. Enggak, Mas. Kita cuma nganterin doang kok, Mbak. Ya udah sama. Aku nggak mau banyak orang. Aku nggak mau bikin ibuku sedih. Aku janji aku Iya, akan nggak bilang mau. sama ibu. Ya udah aku aja ngantar sama Cucu ya. Kita bakal calling lagi. Ya udah. Ya udah ya. Ya, makasih ya. Iya. Oke. Jadi ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, makasih ya. Besok kita calling. Ya. Cuma sampah loh. Astagfirullahaladzim, kita udah suzon loh. Ternyata cuma sampah tuh. Gue pikir apa-apa. Iya. Ya, Masya Allah. Iya sih. Yaudah yuk balik mobil aja, nggak enak nih. Bentar nih. Misi ya Pak. Yaudah yuk. Astagfirullahaladzim. Fatih kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, Apa ya tadi? Masya Allah. Enggak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Tadi ngantuk. Enggak ngantuk. Ayo deh, balik. Yaudah yuk. Ini kemana nih? Astagfirullahaladzim. Merinding loh. Ayo semua yuk. Astagfirullahaladzim. Gue sempet gak enak loh. Kita udah suzon kan tadi. Iya sih. Ternyata yang diambil cuman sampah doang. Iya sampah doang. Gue pikir emang dia ada tujuan yang aneh-aneh kan. Ya, soalnya aneh kan jam segini gitu Agak malam-malam kuburan. sendirian dan cewek. Ya tapi mungkin emang lagi sedih banget sih. Iya sih kasihan. Ya wajar sih. Yaudah Mas Bas, kita balik kantor kan? Ya oke. Tuh kan? Jam segini belum nyampe Mario. Ya udah, tadi kan emang macet, nggak apa-apa lah ya. Ini kan udah hampir sampai, iya kan Mas Bas? Ini kan udah malam Mario, ngapain ketemu malam-malam? Ya udah nggak apa-apa, kita emang udah janjian kan. Ya kita emang baik, mau bantuin kan. Iya sih. Itu main aja malam. Ya mungkin karena dia emang habis balik kerja juga kan. Udah sampai kapan nih kita? Ya yaudah yuk, turun yuk. Halo Mbak Pia, apa kabar? Kabar.
Oh, malam-malam. Mau minum apa, Kak? Udah, nggak usah. Kita udah minum tadi. Mbak, sebenarnya kemarin tuh ada apa sih? Jadi Suci kalau rindu sama bapaknya pasti ke kuburan. Iya sih, maksudnya kan bapaknya juga belum lama meninggal kan, bener kan? Iya. Iya, kangen sih masih ya, makanya sampai malam. Makanya kemarin juga sampai nangis-nangis juga kan. Ya, kita bisa ngerti sih. Oh, ini udah Mbak pesenin tadi ya? Iya. Oh, iya. Diminum dulu. Yaudah, makasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Jadi gimana Mbak? Udah ada perkembangan dari Mbak Suci sekarang? Perkembangannya masih murung sama sedih sih. Ya wajar sih kalau menurut gue ya. Itu Suci. Suci. Suci, bentar, Mbak. Aduh, sabar, Mbak. Tapi Mendingan kita tungguin aja, kita liatin aja nih mau kemana. jadi kita ikutin dia dari belakang. Gini deh. Ya mending kita ikutin dari belakang. Ya. Kita liatin aja. Oke? Ya udah. Yuk. Iya. Ayo. Dia belok kiri tuh. Ya kan dia belok kiri tadi? Iya, dia mau kemana ya? Dia mau kemana sih dia? Suci ngapain ya? Fatem, kemarin dari kuburan, sekarang di kebun. Ngapain? Gimana? Gimana kok kita samperin aja? Ya gimana, Mbaknya mau samperin? Ya daripada dia kayak gitu. Gue mikirnya, aduh. Enggak kan kenapa-napa kalau sampai takut emosi nggak sih dia sendiri? Enggak lah, aku aneh juga loh dia kenapa sekarang di... Ya Allah, kenapa ya Ci? Kamu kayak gitu sedih liatnya. Astagfirullahaladzim, aku kita samperin aja. Maksudnya sampai ngeliat tanah itu kayak gimana tuh? Iya, aku juga nggak tahu, aku sedih banget liatnya. Masih dia harus sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Jangan Pak! Bang, bentar bang. Bentar Bang, bentar Bang. Ini teman saya Pak, ini teman saya Pak. Pengen perempuan malam-malam di kebun sini? Maaf Pak, Maaf Pak. teman saya lagi masih sedih karena bapaknya baru berpulang. Maaf ya Pak ya, ini soalnya teman kita ini lagi sedih Pak. Bapaknya habis berpulang. Mohon maaf ya Pak ya. Ampun Neng, ikhlasin aja Neng, bapaknya udah pulang. Ci, Gak usah kayak gini, udah malam di bawah pohon pisang. Buat apa kayak gitu perempuan? iya Ya, Pak. maaf ya Pak ya, dimaklumi ya Pak ya. Ya, lain kali jangan gini lagi ya Neng ya. Maaf ya Pak. Tapi orang pikir yang enggak. Iya Bang, kita minta maaf ya Bang ya. Maaf ya Pak. Ya udah, makasih Bang ya. Iya, mari. Ci yang ikhlas ya. Duh Ci yang ikhlas ya. Kenapa sih Ci lu kayak gini? Ikhlasin lah Ci. Kasihan ibu. Iya Mak, yang sabar ya Mak ya. Jangan kayak gini Mak. Kan nggak enak juga di tengah kebun. Maksudnya kita ngerti Maknya lagi sedih banget. Aku tahu kamu rindu sama bapak, tapi nggak gini caranya Ci. Kamu ngerasain aku kangen sama bapakku. Kamu nggak pernah ngerasain kehilangan bapak. Aku gak mau bikin ibuku sedih. Aku gak mau bikin ibu sedih. Tapi kok kamu kayak gini bikin ibu tuh sedih, Ci. Khawatir sama kamu. Di tempat kayak gini sendirian bahaya banget buat kamu, Ci.
Istighfar, Ci. Ikhlasin. Apa kamu udah tenang? Istighfar, Ci. Istighfar. Pulang ya Mbak, kita antar ya Mbak ya. Aku gak mau ya. Aku gak mau. Kasian ibu, Aku gak Ci. mau pulang. Semuanya kita pulang. Aku gak mau pulang. Ayo Ci, kita pulang. Mbak ini udah malam Mbak, kita antar ya Mbak ya. Tadi dijemput sama Tin. Oh ya? Mana? Ci, kita pulang, Ci. Mbak, Mbak, Ci, kita pulang, Ci. bentar Mbak, astagfirullah Mbak, sabar dulu Mbak. Bu, Ada apa lagi sih, Nak? Ada apa lagi sih, Nak? Ada apa lagi? Ngapain kamu malam-malam di sini? Pulang yuk, sayang. Pulang yuk. Pulang. Yuk. Kita pulang yuk. Malam-malam kita di sini yuk. Pulang, sayang. Ya Allah. Ada apa lagi ini? Pulang, sayang. Yuk. Pulang ke rumah yuk. Pulang yuk. Pulang yuk. Yuk. Pulang yuk. Ibu kita antar yuk, kita antar. Bu, pelan-pelan ya Bu ya. Sabar istighfar ya Bu ya. Jangan itu lagi. Pulang ya, aku mau sama ibu ya. Pulangin rumah ya. Aku udah gak ada, Ci. Sayangin, Ci. Ya, ikhlas ya, Ci. Ci. Ya, ikhlas ya, Ci. Aku pulang, sayangin. Udah, Ci, sabar. Lu kuat. Ya, ikhlas ya. Lupa, Ci. Sabar ya. Mbak Suci mau pulang kan, Mbak Suci? Pulang ya. Ya udah deh, Mas Bas, ntar anterin Mbak Suci pulang deh kalau gitu ya. Ya Mas Bas antri pulang ya, kita bisa naik mobil satunya lagi ya. Kalau makasih ya, kita pulang. Kita berkabar aja ya. Iya. Sabar ya Bu, sabar ya Mbak Suci ya. Udah yuk. Dia pasti kuat, Ci. Mario, si Mbak Pia ini ngehubungin kita, minta tolong buat pindahin barang-barangnya Mbak Suci dari kosannya Mbak Ola. Mau pindah mereka? Iya, mau pindah. Berarti kita jemput Mbak Mbak Pia. dulu nih. Heeh. Oke. Itu dia. Oh iya. Mas Bas, berhenti ya? Halo Mbak. Halo, Mbak. Masuk aja Ayo, langsung. Apa kabar, Kak? Baik. Baik. Jadi kita sekarang langsung ke kosan Mbak Ola. Ola. Ya udah yuk, langsung Mas Bas jalan ya. Tapi kenapa ya Mbak Suci mau pindah kosan? Mbaknya tahu nggak alasannya kenapa? Iya, karena Suci sekarang udah merasa udah saatnya pulang ke rumah. Karena dia udah lebih nyaman sama ibunya juga. Oh gitu. Ya. Dan peristiwa kemarin buat Mbak Suci jadi tambah care sama keluarganya. Jadi cuman karena peristiwa itu doang, Mbak Suci jadi murung. Nah, aku juga nggak tahu dan mungkin ada peristiwa lain yang aku nggak tahu. Oh, oke. Ini kosannya. Oh iya. Ya, udah sampai. Mbak Ola kok kayak ngepek barang gitu sih. Mana? Lihat nggak? Iya, kok dia udah nge-pack barang sih? Coba kita turun. Yaudah turun aja. Yuk. Ayo kita turun. Kita juga mau ambil barang-barang. Mbak Suci. Loh, Ola.
Ini apa-apaan sih, Ola? Apa-apa? Iya. Lu yang apa-apa, lu mau ngapain kesini? Gue mau ambil barangnya Suci. Tapi kok ini... Enggak, lu mau ambil barangnya Suci. Ya Allah. Ya ampun, lu gak usah kasar gitu kali, Ola. Biasa aja. Pergi. Gue gak mau ngeliat lu semua. Loh Mbak, ya Allah. Bawa barangnya Suci sekarang. Iya, tapi nggak usah kasar. Sebenarnya ada problem apa sama Lu Suci? diem aja. Lu berdua diem. Ola, Suci lagi sedih. Sedih? Sedihan mana sama gue? Lu sedih kenapa, Ola? Lu nanya gue sedih kenapa? Lu gak bakal ngerasain apa yang gue rasain. Lu ngerasain apa? Emang lu ada problem apa sebenarnya sama Suci? Lu punya kuping kan? Lu tanya sama Suci. Slow dong. Dani, bawa udah bawa. Lu semua budak. Lu budak. Slow dong. Iya, gue bakal pergi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya ada apa sih Mbak? Aku juga nggak tahu kenapa. Sampai sekarang aku juga nggak ngerti apa problemnya mereka. Ola aja nggak mau jawab. Suci kayak gitu juga. Bukannya mbaknya ini bertiga sahabat. Lu masih di sini lagi? Punya telinga tuh digunain. Gua bilang Slow pergi, dong, pergi. Ola. Gua nggak mau ada lu semua. Pergi. Ya, gue pergi. Udah kita pergi. Udah nanti semua bawa. Ya ampun deh. Ola, lu kasar banget sih. Jangan bantu. Yaudah, slow dong, Ola. Iya Mbak, iya. Aduh, ini sama Mas Bas Ya aja. ampun deh. Suci. Mas Suci. Mbak Suci. Mbak. Suci. 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 Aduh, Mbak. Sabar, Ci. Mbak Suci. Mbak Suci. Udah, Ci. Sabar, Ci. Ci, udah. Ngapain lo kesini? Masih berani lo kesini? Gak punya malu lo? Aku mau ngambil tas. Gak, lu mau ngapain? Barang lo semua udah gua rapihin. Udah, Ci. Sabar, Ci. Udah, ayo, Ci. Nangis. Drama banget lo. Dia nggak di sini. Lah, gak usah kasar, lah. Ini barang lo. Astagfirullahaladzim. Mbak, nggak usah kasar dong Mbak. Ada kali lah, kok kasar gitu? Sahabat macam apa sih lo, lah? Sahabat. Tau apa lo tentang sahabat? Di saat Suci susah, apa lo ada? Gue yang selalu ada buat dia. Tapi kayak gini, yang lu bilang selalu ada buat Suci, harus kasar kayak gini sama sahabat lo sendiri. Kayak gini, lo udah ngelakuin apa ke gue? Hal apa yang Suci udah lakuin sama lo? Lo tanya aja sama Suci. Ngomong lo. Mbak. Jangan Lah, kasar lu gak usah kasar dong, lah. Ngomong buruan, jelasin semuanya. Mbak, jangan kasar dong Mbak. Sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya ada apa sih? Setelah dulu cerita dong, Ci. Ada masalah apa lu sama Ola sampai Ola kayak benci banget sama lu? Ada masalah diomongin sekarang aja deh biar semuanya kelar. Lah, aku tuh sayang kamu lah. Kita ke sahabat lah. Sahabat? Lo Astagfirullahaladzim. bilang sahabat? Mbak. Lo udah ngelakuin apa sama gue, Ci? Lo tuh jahat, lo udah buat gue sedih, Ci. Aku sayang sama kamu. Lo bilang sayang, ini yang namanya sayang. Hah? Jawab, Ci, ini yang namanya sayang. Lo udah jahat, Ci, sama gue. Mbak. Lo bikin gue sedih. Gue sakit hati, Ci, sama lo. Lo diam, lo gak tahu apa-apa. Gue emang gak tahu apa-apa, lah. Makanya jelasin biar kita tuh gak kayak gini. Ya lo minta jelasin aja sama Suci. Orang yang paling...
Suci. Mbak Suci, Mbak Suci, Mbak Suci, Mbak Suci, Mbak Suci. Ci, Mbak Suci, istighfar, Ci, Mbak Suci, Ci, ya Allah, Ci, Mbak Suci, Ci, istighfar, Ci, Ci, istighfar, Ci. Tunggu. Kamu kenapa? Ci, lepasin aku. Ci, istighfar, Ci. Kamu jangan. Di, udah Di. Mbak Suci. Istighfar, Ci. Andi, udah, nggak usah. Ada apaan sih sebenarnya? Sebenarnya ada apa sih? Jelasin dong. Oke, gue jelasin. Lo tahu, dia tuh muka doang baik, tapi kelakuannya lo diam. Mbak, sabar Mbak. Kelakuannya diam. Malu dong lihat orang nih ya. Dia kan orang malu. Lo diam, lo nggak tahu apa-apa tentang gue. Apa lo tahu tentang isi hati gue? Lo nggak pernah peduli. Lah, istighfar lah. Sadar kalau sadar, Gue kenalin lo sama dia. Lo tahu gue suka sama dia sejak SMK. Tapi lo di belakang gue lo jadian. Lo tunangan. Itu yang namanya sahabat. Aja Haji. Lo kurang apa sama lo? Jawab. Lo lihat ya, lo lihat ya. Dia tuh punya gue. Lo mau ambil dia dari gue. Teman banget teman. Itu yang namanya sahabat. Udahlah, sabarlah. Jawab sih. Hei, bisa diam gak kamu? Istighfar, kamu istighfar, Masih nangis aja lo. Dasar cewek drama. Lo juga sama aja. Kamu bisa gak sih gak kasar, ha? Kamu tuh kasar banget orangnya. Mas, nggak usah kasar juga, Mas. Dari tadi saya udah sabar, tapi dia kasar banget nih. Ya maksudnya kan ini cewek mas. Iya, saya juga tahu dia cewek. Ya, tapi mas tolong jangan kasar sama cewek. Nggak bagus mas. Nggak baik gitu. Lah, dengar. Mas, nggak usah Gua kasih kasar tahu dong, Mas. sama lu ya. Gua tunangan sama lu. Cuma pengen dia sakit hati. Lo jahat sih. Lo jahat. Lu yang jahat, mulut lu tuh kasar. Gua tuh capek sama lu. Dengar gak? Kasar dulu, Mas. Lu biarin gue sayang sama lu, tapi jadinya kayak gini. Gue sayang sama dia. Dia sahabat gue sendiri. Dia sayang sama orang, tapi lu biarin gue jadi begini. Persahabatan kita hancur gara-gara lu gak sayang. Ci, tapi gue tuh sayangnya sama lu doang, Ci. Cuma sayang sama lu. Mas lo udah ngambil hak gue, Ci. Mbak, ya Allah. Stefan lah. Cuma karena cinta lo rusak persahabatan kita. Cuma karena cinta lo tega nyakitin gue. Hah? Kesedihan lo umbar ke semua orang. Cuma drama lo, Ci. Lu bilang gue sedih karena cinta, mana malah. Lu gak tahu ujian hidup gue sekarang. Gue baru kehilangan bapak. Nah, gue dipecat dari pekerjaan dan gue harus ngerelain Andi buat lu demi persahabatan kita. Lu pikir aku drama? Lu nggak tahu itu kan? Ujian gue lebih banyak daripada lu. Gue ikhlas. Gue ikhlas lah, gue ikhlas kalau lu suka sama Andi, gue ikhlas demi persahabatan kita lah. Gue ikhlas. Gue inget pesan bapak gue, sahabat itu orang yang mengantar gue ke kuburan.
Tolong ya Allah. Mbak, udahlah, Mbak. Udahlah, istighfar lah. Cik, aku maunya sama kamu. Hah? Dengar dulu dong. Aku ikhlas kamu sama Allah. Aku ikhlas, Dik. Aku ikhlas. Aku udah ikhlasin kamu, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku, pernah dengar syair yang sangat terkenal yang judulnya Al-I'tiraf atau sebuah pengakuan yang bunyi syairnya seperti ini. Ilahi lastu lil firdaus si ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Ini adalah sebuah pengakuan seorang hamba yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam surga mengingat amal kita yang sedikit, dan juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka karena neraka itu adalah merupakan satu tempat yang paling buruk. Akhirnya ini adalah merupakan satu pengakuan kelemahan setiap hamba, bahwa setiap hamba adalah seorang yang dhaif, yang lemah, yang tidak tertutup untuk melakukan kesalahan. Namun manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang terbaik adalah saat seseorang itu bersalah, kemudian dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada hubungannya dengan manusia yang lain, apabila dia melakukan kezaliman, entah menganiaya orang, mengambil hartanya, memukul, atau kezaliman-kezaliman yang lain, adalah kemudian dia datang meminta maaf, kemudian datang meminta pengampunan. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni apabila orang yang kita aniaya sudah memberikan ampunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang sensitif akan kesalahan kita, bukan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Sebagaimana pepatah, kadang-kadang gajah di pelupuk mata kita tidak tampak, tapi kita melihat semut di kejauhan sana, kita segera mencari kesalahan itu. Yang terbaik adalah introspeksi diri, cari kesalahan kita sendiri, dan kemudian minta maaf, minta ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada manusia yang kezaliman itu kita berikan kepada mereka, atau hartanya kita ambil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang hidup dalam keadaan yang baik, dan kita pun harus mengingat bahwasanya hakul adami, hak anak Adam yang kita langgar nanti pada hari kiamat akan dituntut kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang sadar, tidak ada manusia tanpa dosa dan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah kalau kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.